air kemasukan najis, kalau berubah ya najis, tidak berubah ya tidak najis, walaupun air itu sedikit. Nah, itu maksud begitu. Disamakan ini, darah itu najis, ketika berubah jadi minyak misik maka hukumnya tidak najis. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam. Nas'aluka ya Allah min barakatihim salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu ma yaqau ay hada babu ma, babnya barang yaqau yang jatuh apa maminan najasati. Ma itu nyatanya beberapa najis jatuh fisamini dalam mentega, maksudnya barang yang keras, wal ma'i dan air. Ini menerangkan najis yang jatuh di barang yang keras, katakan dodol atau mentega, wal ma'i dan air. Qala berkata Zuri, siapa Imam Zuri? La ba'sa, tidak ada bahaya itu maujud, enggak masalah. Bil ma'i dengan air, malam yughayyir selama tidak merubah, malam yughayyir di dalam selama tidak merubah pada mak tokmun apa rasanya, aurihun atau baunya, aulaunun atau warnanya. Wa qala berkata Hamadun, siapa Hamad? La ba'sa, tidak ada bahaya itu maujud birisil maitati dengan larnya bangkai. Wa qala berkata Az-Zuri, siapa Imam Zuri lagi? Fi idhamil mauta, di dalam beberapa tulangnya hayawan yang mati, nahwil fili, umpamanya gajah, wa ghairihi dan lainnya fil, mengatakan gini, adrobtu, menemui siapa saya nasan pada manusia min salafil umat ulama'i, dari beberapa ulama salaf, yatamasyatuna, kali bersisiran siapa nasan dia dengan idhamil mauta, wayadainuna dan berminyakan siapa nas fiha di dalam wadah idhamil mauta, fiha di dalam wadah idhamil mauta. Layarona tidak berpendapat siapa nasan bihi dengan yatamasyatuna biha ila akhir, itu bahasan pada masalah atau bahaya, Wa qala Ibnu Sirin wa Ibnu Ibrahim wala ba'sa, dan tidak ada bahaya itu maujud, enggak ada masalah itu maujud, bitijaratil aji, dengan berdagang gading gajah, Ini bab menerangkan sesuatu najis yang jatuh pada samin, katakan mentega itu perkara-perkara yang keras kayak dodol misalkan gitu kan, atau jatuh pada air. Imam Zuri mengatakan la ba'sa bil ma', ini sama dengan pendapat Imam Malik. Air itu enggak masalah, kejatuhan apa saja enggak masalah, yang penting tidak berubah rasa, bau atau warnanya. Kan begini, kalau mazhab Syafi'i, air itu kalau kurang 2 kola, ya kan, kejatuhan najis berubah kan najis. Ya kan, kalau 2 kola, kalau enggak berubah enggak masalah. Tapi Imam Az-Zuri ini berpendapat seperti Imam Malik, air itu walaupun dikit, kejatuhan apa saja asal enggak berubah enggak masalah, itu maknanya. Jadi la ba'sa bil ma', enggak masalah ada air itu. Entah air itu dikit apa banyak kan, asal enggak berubah bau, enggak berubah rasanya atau warnanya, enggak masalah. Sama dengan Imam Malik pendapatnya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan la ba'sa birisil maita. Nah, jadi lar itu bulunya hewan yang mati itu enggak masalah menurut Ahmad. Nah, jadi begini penalarannya, ini mohon diperhatikan. Hewan itu ketika hidup, misalkan gini, bebek itu ketika hidup terus larnya copot. Gimana hukumnya? Hukumnya sama dengan bebeknya ini. Bebeknya suci, dia kan masih hidup kan, terus larnya putus, berarti lar yang putus itu suci. Jadi gini, hewan itu ketika hidup kan, terus bulunya copot. Itu hukumnya ngikuti hewan itu. Sekarang bebek larnya copot, ayam larnya copot. Ayam itu kan suci, ketika masih hidup bukan bangkai kan, berarti larnya suci. Sekarang tikus, nah
tikus itu kan tidak bisa dimakan dagingnya. Nah, ketika lepas bulunya walaupun dia masih hidup maka hukumnya najis. Kucing juga begitu. Kucing nggak bisa dimakan dagingnya kan, ketika dia masih hidup lepas maka hukumnya najis. Nah al-khamat itu nggak begitu, pokoknya nggak masalah itu bulunya apa saja nggak masalah. La ba'sa birisil maitah, itu umum. Nah, umum nggak masalah katanya gue, nggak masalah. Nah, jadi ini kan menambah wawasan kan, nggak masalah. Walaupun dia bangkai, walaupun dia apalagi masih hidup, dia bangkai aja. Nah, mestinya kalau ayam mati, terus bulunya lepas kan tetap bangkai, itu mana? Najis. Katakan la ba'sa, nggak masalah itu. La ba'sa. Katakan bebek mati, larnya putus, gimana? La ba'sa. Menurut Imam Ahmad, nggak masalah, suci. Nah. Kemudian Az-Zuri begitu pula beliau mengatakan, pokoknya tulang bangkai, tulangnya gajah apa saja, itu juga itu suci, nggak ada najis. Beliau mengatakan, saya dulu bertemu bapak-bapak ulama salaf, itu tulang-tulang bangkai itu dibikin sisir kok. Nah, bahkan dibuat tempat minyak, berarti itu hukumnya suci, kata beliau. Nah, bahkan menurut Ibnu Sirin dan Ibrahim, la ba'sa bi tijaratil aj, tidak masalah orang berdagang dengan gading gajah. Bagaimana gading gajah menurut dia itu suci, buktinya boleh dijual, itu maknanya. Itu maknanya menurut Ibnu Sirin dan Ibrahim. Nah sekarang yang jadi masalah itu begini. Nah ini konteks khilafnya itu begini. Kenapa beliau mengatakan larnya suci, idham itu suci? Kata beliau karena lar dan semuanya itu barang yang tidak hidup, artinya tidak kena hayat. Tidak kena hayat. Jadi gini, ulama itu khilaf. Sekarang lar atau tulang-tulang itu kemasukan hayat enggak? Hidup enggak? Ada kalau mengatakan enggak, berarti suci. Kalau mengatakan kemasukan, berarti najis. Contoh begini, lar itu kan, coba lar itu kamu potong, rambut kamu potong, berarti kan tidak sakit, berarti dia tidak kemasukan hayat, maka dia suci. Ada yang mengatakan enggak, dia tuh hidup, ini apa? Coba rambut kan bisa panjang. Nah, berarti dia kemasukan apa? Hayat. Maka najis ketika dia lepas. Nah, itu khilafnya di situ terletaknya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau idham itu najis, Yasin mengatakan kul mayyukhil idham wa yaramim, kul yuhyal ladzi mayyukhil idham wa yaramim, mayyukhil idham wa yaramim, kul yuhyal ladzi ansaha awwal marrah. Nah, coba kan mayyukhil idham wa yaramim, siapa yang menghidupkan? Nah, berarti kan dia merasakan hidup tulang itu. Nah, kata Imam Syafi'i. Jadi khilafnya itu letaknya apakah mereka kemasukan hayat apa tidak. Ada yang mengatakan ya enggak, coba lari itu kamu potong karena agak sakit dia, berarti kan enggak masukan hayat. Ya itu masukan hayat, buktinya dia bisa panjang. Nah, jadi khilafnya di situ. Itu Pak Rojak, letak khilafnya di situ. Masih roh. Nah, kalau yang gitu kan nah itulah Pak, khilaf ya, makanya khilaf itu kan di situ Pak. Ya mereka pokoknya orang alim itu harus ada alasannya Pak. Pokoknya orang alim mesti punya alasan aja. Qala Imam Bukhari hadatsana Ismail qala Ismail hadatsani Malikun an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Abbas an Maimunata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, itu ditanya siapa Nabi an fa'rotin dari tikus sakotot yang jatuh apa fa'ro fi samin dalam mentega. Kalau orang sini kan dodol itu. Faqala Rasulullah ulqu, membuanglah kamu semua pada fa'ro wama dan barang khaulaha yang di sekelilingnya apa? Fa'ro fatrohu maka membuanglah kamu semua, fatrohu maka membuanglah kamu semua pada fa'ro wama khaulaha, buang maka buah tikusnya dan apa yang di sekelilingnya itu, wakulu dan makanlah kamu semua saminakum pada samin kamu semua, mentega kamu semua. Nah ini Nabi pernah buat tanya, ya Rasulullah ada tikus jatuh, kita bikin dodol misalkan kan terjatuh, gimana? Ya sudah, yang kamu buang itu tikusnya dan yang kena sentuhan tikus itu aja karena dia bangkai kan mati, najis dia kan.
Kemudian sisanya kamu makan. Ya kayak ini misalkan kita punya makanan apa saja yang sifatnya keras, kena barangnya najisnya aja buang dan sekelilingnya. Jangan dibuang semua. Ini memberikan pengertian. Jangan gampang-gampang membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Coba sampai gitulah Nabi itu mengajar umatnya. Jangan gampang-gampang membuang rezeki, kan? Pada rezeki itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dimakan. Nasi, misalkan kena kotoran sedikit dibuang semua tuh, aduh, itu Nabi itu sangat marah. Tidak bagus itu namanya orang sombong, orang israf. Ya sudah, mana yang nasi itu buang, yang lainnya masih bisa dimakan. Kamu tidak makan kasih yang lain, karena barang itu masih bisa dimanfaatkan. Jangan dibuang sembarangan. Kira-kira gitulah. Ini artinya Nabi itu sangat-sangat tidak setuju dan gak senang kalau umatnya menyia-nyiakan barang yang masih bisa dimanfaatkan. Itu maknanya gitu kan. Jangan dibuang itu saja. Qala berkata Sahih Bukhari, hadatsana Aliun ibnu Abdillah qala Ali, hadatsana Ma'nun qala Ma'nun, hadatsana Malikun an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah, Mas'udin an Ibni Abbas an Maimunata. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suila ditanya siapa Nabi an fa'rotin dari tikus sakotot yang jatuh apa fa'ro fisamnin di dalam samin. Faqala Nabi kudu mengambillah kamu semua pada fa'ro wa makaulaha fatrahu maka membuanglah kamu semua pada fa'ro wa makaulaha. Sama dengan tadi kan qala Ma'nun hadatsana Malikun hadatsana menceritakan hadisna pada kita Malikun siapa Malik ma pada barang lauksi yang tidak bisa menghitung siapa saya pada ma. Yaqulu kali berkata siapa Malik an Ibni Abbas an Maimunah dari Maimunah. Ini hadis ini diambil kesimpulan para sahabat itu tidak malu-malu, baik laki-laki maupun perempuan tanya Rasulullah tentang hal-hal yang menyangkut ubudiyah, yang menyangkut halal haram, yang menyangkut najis, tanyakan semua. Nah, ini sahabat supaya apa? Supaya jelas, supaya orang beribadah itu punya dasar tuh macam gitu. Iya. Karena ini berkaitan kali tikus ini. Iya. Ini di desa kami di Jawa itu kan jauh. Kemarau, tanahnya itu asin, jadi tak ada hujan. Mereka rata-rata bikin jeding besar-besar untuk menampung air hujan sekian bulan itu dipakai musim kemarau. Iya. Nah, jadi termasuk di rumah kami itu. Jadi jeding itu sampai setinggi untuk penampungannya itu setinggi rumah. Kalau dibuang sayang, jadi kadang tikus itu bermain masuk situ 3 ekor mati di situ 2 ekor, jadi sedikit itu bau semua. Mau dibuang kan sayang masih kami karena bau. Kalau udah dua bola kalau bau kan iya kan najis. Nah ini kalau dibuang sayang gitu, itu nampung berbulan-bulan soalnya. Iya. Itu solusinya hukumnya air itu. Oh gini. Ini intinya begini, Pak Misbah, pertanyaannya gini masalahnya. Bagaimanakah cara mensucikan air yang najis? Nah, gitu kan. Kalau dibuang kan gitu kan? Kan eman, Pak. Bukan air suci. Gimana caranya? Kalau air itu 2 kola, cara mensucikan berbagai cara. Di antara satu, dikurangi. Najisnya dibuang dulu, kemudian dikurangi. Barangkali dengan najisnya dibuang, terus dikurangi itu barangkali dia balik semula. Paham, Pak Jam? Atau yang kedua, setelah najisnya dibuang ditambah lagi air. Jadi ada solusi pertama, najisnya dibuang terus airnya dikurangi. Dia kan 2 kola lebih tadi kan, paham? Yang penting sisanya tidak kurang dari 2 kola. Siapa tahu bisa suci kembali lagi semula, baik baunya, rasanya, warnanya. Solusi yang kedua ditambah lagi air. Setelah itu sudah buang najisnya. Jadi kalau sudah ditambah terus normal lagi ya mensucikan. Nah, itu cara mensucikan air. Lihat di kitab Taqdiratus Sadidah. Air yang tambah itu suci apa air yang najis? Ya enggak, nanti kan tikusnya kan dibuang, terus tambah lagi air gitu maksudnya Pak Rujab. Air suci kan? Iya, air suci tambah lagi air maksudnya. Dengan ditambah tadi kan nanti bisa berubah bau warnanya karena udah ditambah air. Bagaimana kalau air yang ditambah itu najis? Ya enggak bisa lah. Kan najis karena najis, gabung kan suci. Ya memang bisa juga. Ya, Bisa juga, misalkan gini, Pak Rojab itu masuk akal juga. Cuma gini maksudnya Pak Rojab. Ini air najis. Nah, terus ditambah, justru ketika ditambah, dia bau warnanya yang busuk tadi hilang. Ya malah mensucikan.
Jadi bisa dengan tadi gabung. Cuman biasanya gabung itu kalau air yang najis tadi kurang 2 kolam. Itu biasanya kalau yang gabung kayak tadi kan. Tapi kalau air banyak ya tadi dikurangi, yang penting sisanya kurang dari 2 kolam. Sisanya tadi tidak kurang dari 2 kolam dan kembalilah lagi normal atau ditambah air lagi gitu maksudnya. Nah. Mas Ari? Jadi bisa ditambah lagi air. Harus meluber keluar dari jeding. Ya harus meluber itu enggak. Bukan masalah melubernya, yang penting bau, rasanya, warnanya tuh hilang. Enggak harus meluber enggak. Sekarang gini, air itu udah penuh. Iya. Terus kita tunggu sampai baunya hilang. Pak, jangan pakai nambah gimana ya? Nah, jadi kan tadi kan dihilangkan dulu Pak. Najisnya kan dibuang dulu Pak. Katakan apa tadi apanya? Tikusnya kan diam dulu, kalau ada bulu-bulunya dibuang dulu. Terus mau nggak ditambah, didiamkan saja itu kan? Didiamkan saja. Ketika diam itu baunya semuanya hilang, baunya hilang, rasa najisnya hilang. Kalau hilang tetap suci mensucikan. Iya, makanya saya kan ada beberapa metode itu kan dikurangi, yang penting sisanya nggak kurang 2 kolam, atau ditambah atau didiamkan. Nah, Pak Sari kan? Iya. Oh, yang tadi itu suilan farotin fa'alkuhu fa'alkafatroku maka buang yang dibuangkan tikusnya wa makau laha. Terus yang kamu saya tanyakan kenapa kok hukum gitu kan? Nah, kayak alkohol itu kan. Jadi gini, domer itu kalau kumpul mu'anas dan mudakar itu bisa rujuknya aikulun minhuma. Bisa rujuknya ngikut yang dimenangkan yang laki. Jadi ketika mu'anas dengan mudakar kumpul, itu kan kumpul namanya kan. Fakro kan perempuan. Makaulaha itu lafadznya mu'anas. Itu bisa rujuknya keduanya aikulun minhuma. Bisa butuh langsung mengambil mudakarnya saja. Nah, apa kan? Memang kalau yang ngaji kiai-kiai ini mau repot banget. Wah. Kalau tidak rajin baca kebanting ini pertanyaannya. Qala ma'nun hadatsana malikun ma pada barang la uksi yang tidak bisa menghitung siapa dama yaqul kali berkat Malik an Ibnu Abbas ay Maimunah. Jadi kata Ma'nun saya dicintai Malik, woi banyak hadis-hadis yang saya enggak bisa menghitung sumbernya dari Ibnu Abbas dan Maimunah. Ya tentang tadi tikus yang jatuh di barang yang keras, paham? Ambillah tikus itu wa makau lahat terus buang. Maknanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu jangan dibuang semua dimanfaatkan tetap. Nah kita kan enggak. Nah, kadang-kadang kesalahan kita itu kayak gitu kan. Mentang-mentang beras banyak, duit banyak, buang-buang semua. Nah ini kan. Enggak kolu ya. Mungkin enggak kolunya itu. Kalau enggak kolu kita kasihkan orang aja Pak. Kita enggak kolu kasihkan orang aja. Nah, bagi kita enggak karena kita melihat, orang itu kan enggak tahu. Yang penting barang kan suci dan halal. Nah, sudah kan. Enggak kalunya kita ini mungkin kita bayang-bayangan. Terus Pak Rojab kan berasnya banyak ya, nah itu masalahnya. Kecuali kalau cair, kalau barang itu cair, air kena najis, yo jadi najis, buta najis semua. Qala berkata Sayyid Ahmad, siapa Imam Bukhari kata sana Ahmad ibnu Muhammad qala Ahmad bin Muhammad akhbaron Abdullah qala Abdullah akhbarona Ma'mar an Hamam ibni Munabbih an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi kullu kalmin bermula semua luka kullu kalmin bermula semua luka yukelamu yang dilukai pada kalmin al muslimu siapa orang Islam fisabilillah di dalam membela agama Allah itu yakunu ada apa kalmin yaumal qiyamati dalam hari kiamat itu kahai atiha seperti keadaannya kalmin idatu inat apabila ditusuk apa kalmin tatafajjaru memancar apa kalmin daman apanya darahnya al-launu bermula warnanya itu launu dami warna darah wal arfu bermula baunya arful miski itu bau minyak misik itu bau minyak misik. Ini hadis ini aneh ini ya.
Jadi Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis ini, menceritakan hadis ini bersumber dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. Seluruh luka di mana orang muslim dilukai waktu fisabilillah itu lukanya kahayatiha, seperti keadaannya ini, supaya Pak Fauzan katanya ini kahai atau seperti keadaannya kalmin. Ha itu kan perempuan, kalmin itu lafadznya laki itu bitibari jiroha, karena kalmin di mana jiroha. Nah, ya, berarti maknanya bitibari makna ini daripada nanti pertanyaan ya. Yakun ada apa kalmin itu bitibari lafzi. Nah, wah, kawan gak jadi kebanting gitu. Nah, jadi pokoknya akan semula akan gak berubah. Ini bukti para syuhada ini ceritakan bahwa tahun 2012 kan pernah banjir luar biasa di Madinah, yaitu di kaki Gunung Uhud. Sayyidina Hamzah itu kan sampai makam Sayyidina Hamzah itu tersingkap oleh banjir. Itu masih kayak itulah, masih berdarah, masih kayak warnanya masih asli kayak itu, tidak berubah. Nah, ini terbukti kan. Jadi makam Sayyidina Hamzah itu pernah terungkap oleh masih asli kayak itulah. Dia masih berdarah kayak itu, tidak berubah sama sekali kayak usulnya. Nah, itu menunjukkan syuhada itu tidak biasa. Apa? Gimana? Iya. Dari masih basah, ya masih segar kayak itu, masih segar. Masih segar kayak itu. Segar saya gitu. Akhirnya ada ulama yang berpendapat dipindah, gak usah dipindah. Memang syuhada itu matinya di situ ya, di makam sini, jangan pindah. Atau kahayatiyah itu membuktikan seperti ketika ditusuk. Nah, yang jadi masalah Imam Bukhari mengatakan al-launu launu dam. Yang warnanya warna apa? Darah. Warna memang warna darah, cuman di besok baunya bau minyak misik. Terus yang jadi masalah itu gini, hubungannya apa dengan bab najasa ini? Ini ternyata begini, maksudnya Imam Bukhari itu kan darah itu asalnya darah, tapi kalau sudah berubah jadi misik ya suci. Nah, gini, walaupun air kalau sudah berubah ya najis, kalau nggak berubah ya nggak najis. Itu maknanya begitu. Saya ulang lagi, maksud Imam Bukhari itu air kemasukan najis, kalau berubah ya najis, tidak berubah ya tidak najis, walaupun air itu sedikit. Nah, itu maksud begitu. Disamakan ini, darah itu najis, ketika berubah jadi minyak misik maka hukumnya tidak najis. Seperti darahnya kijang itu kan darah, berubah jadi misik, ketika berubah misik ya nggak najis. Nah, itu maknanya gitu para jamaah. Jadi memperkuat pendapat Imam Bukhari, air itu walau sedikit kemasukan najis, kalau nggak berubah ya tidak najis. Sama dengan minyak. Apa? Maksudnya? Iya. Nah itu kalau Imam Madzhab Syafi'i kan najis, berubah kan ma'e, namanya kan ma'e. Itu kan namanya ma'e, ini kan air Pak Bayu. Nah ini kan air. Kalau air itu gitu, kalau ma'e kemasukan apa? Najis, berubah enggak berubah najis. Air itu statusnya ma'e. Itu beda. Air itu statusnya ma'e. Ini kan air. Jadi Imam Bukhari membuat bab itu menguatkan pendapat beliau bahwa air itu kalau kemasukan najis berubah ya jadi najis, enggak berubah juga tidak najis walau air itu sedikit. Itu arahnya beliau itu ke situ. Dan hadis ini untuk memberi pengertian kita betapa hebatnya jihad fisabilillah, kedudukannya orang yang mati syahid. Sampai orang yang mati syahid itu darahnya kan tidak boleh dibersihkan, maka enggak boleh dimandikan. Karena enggak boleh dimandikan, maka orang mati syahid tidak disolati. Karena syaratnya mensolat itu sudah dimandikan. Makanya orang-orang ini berkaitan dengan vaksin, kan? Nah, vaksin ini kan yang permasalahkan ada serum babinya. iya. Kenapa ini tidak membukukan halal vaksin yang ada serum babi itu dengan menggunakan darah seperti ini tadi? Darah saja berubah menjadi kasturi, jadi suci. Iya. Kemudian serum babi menjadi sebuah obat, kenapa tidak disamakan begitu? Bisa menjadi suci. Tetap vaksin yang ada serum babi tetap hukumnya najis gitu. Fatwa ulama. Jadi yang jelas kan gini, jadi tetap hukumnya najis, cuman dibolehkan karena dibutuhkan darurat tadi itu, gitu maksudnya.
Jadi bolehnya itu karena darurat litadawi untuk berubah. Tapi tetap statusnya najis, cuman boleh tapi darurat litadawi untuk berubah. Ya itu maksudnya kenapa tidak dihalalkan saja oleh penyidik kan? Jadi gini, beliau itu saya rasa menceritakan masyarakat itu tidak pada kondisinya saja, tapi pada urutan awalnya. Di urutan awalnya itu najis, kemudian diperbolehkan karena untuk berubah dan statusnya darurat atau bikul maduro. Jadi beliau diperincikan gitu kan langsung halal atau enggak. Nah, walaupun statusnya akan seperti itu, cuman diurutkan rentetan dari awalnya supaya lebih jelas.